Bisa nggak di dalam rumah tangga antar suami istri itu mengandalkan status ekonomi, status pendidikan? Mudah-mudahan insya Allah di sini nggak ada ya. Ini rumah gue, ini rumah bapak gue, lo kan. Nah, ngomong gitu ke suami ke istri boleh nggak? Misalnya dapat warisan, rumah, tanah, uang, lalu kita merasa kita bos di rumah. Karena itu warisan orang tua kita, istri cuma ngikut doang atau suami itu ikut masuk di situ gimana? Makanya prinsip Alkitab itu yang harus digunakan. Tuhan Yesus sudah mengatakan, hai istri-istri tanduklah suamimu. Enggak ya? Tunduklah. Kalau kalimat itu enggak ada, apa yang terjadi coba? Mungkin enggak istri-istri menanduk suami? Kalau kalimat Tuhan Yesus itu enggak ada, kalimat Rasul Paulus itu. Mungkin apa enggak? Sangat mungkin. Sebab laki perempuan egonya sama. Tingginya sama. Pinternya bisa sama. Kayanya juga bisa. Jadi perempuan yang sangat kaya ada, laki yang sangat kaya ada. Makanya prinsipnya adalah Alkitab, bukan status-status ekonomi itu. Maka nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip pernikahan, prinsip berelasi itu nanti akan kita gunakan, bukan ego lagi. Jadi di dalam rumah tangga, nggak boleh di dalam rumah tangga Kristen itu dua-dua orang harus tunduk kepada Kristus. Amin. Ya, laki-laki dan perempuan harus tunduk pada Alkitab. Maka kalau untuk laki-laki biasanya disebutkan apa? Kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Actionnya apa? Memberi nyawanya mati buat jemaat. Jadi kalau ada suami, ibu-ibu ya, kalau nuntut, dengerin firman Tuhan, mesti tunduk pada suami. Kasih juga ayat, mesti rela mati sama istri lo gitu. Sebab itu balance-nya. Jadi istri tunduk, menghormati, menghargai suami, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu prinsipnya. Jadi nggak bisa main tanduk-tandukan, main apa tuntut, saling menuntut, tidak. Harus mempraktekkan prinsip saling mengasihi. Jadi ini aplikasi di dalam rumah tangga, di kantor juga bisa, atau di gereja juga bisa, ya. Kita kadang-kadang orang-orang tertentu bisa menunjukkan dia paling kaya, paling mampu memberi persepuluhan atau persembahan, padahal Tuhan meminta persembahan itu berdasarkan proporsi, ya, prosentase yang dimiliki seseorang. Kalau saya punya uang hanya 1 juta total, saya memberi 100.000, sedangkan orang punya miliar, lalu dia memberi beberapa juta, tetap secara prosentasi mungkin saya lebih tinggi. Jadi Tuhan menuntut prosentasi, yang banyak harus memberi banyak, yang banyak diberkati harus memberi banyak sesuai dengan prosentasinya. Ya, jadi menurut kerelaan dan pendidikan, posisi, skill, pengalaman itu tidak boleh menjadi ukuran kita memperlakukan orang lain. Tidak bisa, harus menggunakan prinsip kasih. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, selalu lemah lembut, selalu sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi motivasinya adalah menjadi berkat buat orang. Dimanapun kita berada, kita tidak mengandalkan kebanggaan-kebanggaan diri. Jadi kita harus menyangkal diri di situ. Ya, menyangkal diri dalam arti bukan menyangkal apa yang positif, yang disangkal itu hal-hal negatif yang bersifat dosa. Dan kita harus mengandalkan prinsip kasih. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Ini selalu always untuk 3 aspek ini ya. Rendah hati, lemah lembut, sabar. Orang yang rendah hati berarti nggak tinggi hati, tidak membanggakan status-statusnya. Orang yang lemah lembut itu juga, lemah lembut ini berarti dia itu menunjukkan sikap yang menyenangkan, yang baik, tidak kasar, ya, dan sabar. Kalau orang yang sabar itu dia mampu menunggu giliran berbicara, giliran bertindak, ya, sabar juga menanti pertolongan Tuhan, sabar prosesnya, dan dikatakan tunjukkan kasihmu dalam hal
saling membantu. Itu yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Jadi setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal diri. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Menyangkal diri itu bukan deny diri kita, ya bukan. Saya bacakan dulu 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu manusia berdosa kita yang mestinya masuk neraka. Yang baru adalah kita yang sudah ditebus dosanya, sudah dibayar dosa kita, sehingga kita disebut orang yang sudah dibenarkan. Ya, kalau ahli hukum tahu dibenarkan itu, ya, justified. Kita sudah justified by faith, ya, melalui iman yang dikaruniakan kepada kita di dalam kematian Kristus. Jadi kita new creation. Bapak, Ibu, dan saya jangan mendinai status yang baru dalam Kristus. Yang didinai adalah keinginan-keinginan dosa. Paham ya Bapak Ibu perbedaannya? Jadi waktu Tuhan Yesus bilang deny yourself, maksudnya tubuh yang lama yang masih ada di dalam diri kita, masih ingin berbuat dosa, masih ingin mengandalkan ego. Lalu yang berikut Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, di sini jelas bahwa kita memiliki keinginan daging, tetapi dalam diri kita ada Roh Kudus. Ya, di sini jelas oleh Roh. Di dalam Roma ayat selanjutnya juga ada mengatakan Roh yang ada dalam diri kamu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah kediaman bait Roh Kudus, bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sama dengan Roma 8 ayat 13 ini. Kalau kita menuruti keinginan daging, kita mati, dalam arti bukan mati dalam arti mati benar-benar secara fisik mati atau masuk neraka. Tidak, kita tidak menghasilkan hal-hal yang baik, dianggap mati. Tetapi jika oleh Roh, oleh pertolongan Roh Kudus, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging, kita akan hidup dan melakukan hal-hal yang hidup, yang merupakan kehidupan yang baik buat diri kita maupun orang lain. Jadi barang siapa mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, itu maksudnya dosa diri kita yang lama, ya jelas Bapak Ibu ya. Nah sekarang yang kedua, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus memikul salibnya setiap hari. Kalau kita bayangkan Tuhan Yesus pikul salib untuk apa? Yesus memikul salib untuk disalibkan di kayu salib itu. Dia dipaksa membawa salib sampai ke Bukit Golgota, lalu dia disalibkan di sana. Tuhan Yesus disalibkan untuk membayar dosa kita. Karena nyawa kita harus dibayar dengan darah Yesus. Karena nyawa kita ada di dalam darah kita, maka Yesus harus membayar nyawa kita dengan darahnya. Yesus adalah firman. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Pada mulanya langit dan bumi kosong, Roh Kudus, Roh Allah melayang-layang. Dan Allah berfirman segala sesuatu jadi. Lalu di kitab Yohanes dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah yang bersama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, dan firman itu yang menjadi manusia itu mati di kayu salib. Dia menjadi darah dan daging karena darah itu bayaran dosa kita. Maka Yesus mati di kayu salib. Nah, kalau sekarang kita disuruh pikul salib, itu artinya apa? Memikul salib, memikul salibnya. Salib Kristus adalah untuk mengampuni dosa kita. Berarti kita memikul salib sebagai murid Kristus dalam arti, ya dalam beberapa aspek banyak, termasuk menghadapi godaan-godaan dunia. Kita harus menjauhi kehidupan yang tidak benar, kehidupan yang tidak baik,
bisnis yang kotor, bisnis yang tidak menguntungkan orang lain, tapi hanya mau menguntungkan diri kita sendiri. Di masa pandemi ini banyak sekali orang mencari keuntungan di tengah penderitaan banyak orang, menjual obat berkali-kali lipat harganya, mumpung orang lain juga lakukan. Anak-anak Tuhan juga ada ikut-ikutan, karena orang lain, itu yang saya bilang tadi, orang Kristen bisa tergoda ngikutin apa yang terjadi di lingkungan, karena dilihat orang juga pada jualan, ya saya juga boleh dong. Nah itu hati-hati, waspada, jangan mengikuti dunia, jangan mencontoh dunia. Jadi kita harus memikul salib kita, dalam arti kita menjalani kebenaran, rela menderita karena kebenaran, bahkan rela menolong orang lain demi kebenaran, demi kebaikan, mengasihi dan mengampuni orang lain, tidak membalas kejahatan orang lain. Dan ini khusus yang bagian kedua ini ada kata daily, memikul salibnya setiap hari. Kalau cuma satu hari kan gampang, ya. Kita bisa satu hari besok janjian ya, satu hari besok puasa ngomong jahat, puasa posting WhatsApp hoax, puasa menghina orang lain. Boleh makan, boleh minum, tapi puasa khawatir, puasa ngedumel, bisa nggak? Ya, bisa, gampang kalau cuma sehari. Nah sekarang ini dimintanya setiap hari. Bisa nggak kita, orang Kristen bisa nggak satu hari tidak berbuat dosa? Bisa apa nggak? Kalau semenit bisa nggak? 2 menit bisa nggak? Kalau 2 menit bisa, kita tambah jadi 4 menit, 4 menit jadi 8 menit, 10 menit menjadi 1 jam, 1 jam menjadi 1 hari, 24 jam. Oke, kurangin tidur 8 jam, yang tidurnya normal ya. Ya. Jadi itu perjuangan untuk hidup dalam kebenaran, itu yang disebut dengan memikul salib, itu benar-benar menghidupi kebenaran setiap hari, maksudnya itu. Jadi menghidupi prinsip-prinsip kekudusan. Jadi kita tidak bisa menguduskan diri kita sendiri. Bapak Ibu pasti sering mendengar progressive sanctification. Kita nggak bisa melakukan sanctification, setuju apa enggak? Kita hanya bisa menjalani hidup kudus. Yang sanctified kita itu Yesus di kayu salib. Udah dibayar semua. Kan Tuhan Yesus sudah bilang, sudah selesai. Makanya sekarang kalau kita mati masuk surga di Firdaus. Nanti Tuhan Yesus di Yohanes 14 kan bilang apa? Aku kalau udah pergi ke sana, aku akan kembali untuk membawa kamu ke sana. Ya, nanti itu pelajaran lain sebetulnya yang disebut dengan intermediate state, sebelum kita masuk ke surga. Orang mati itu di Firdaus dan bisa ngobrol mereka. Ya, ada jurang antara orang neraka sama orang di surga, tapi bisa berinteraksi orang kaya dengan Lazarus itu. Nah, jadi kembali lagi ke topik memikul salib setiap hari, itu hidup dalam kebenaran setiap hari. Jadi kita menjalani kekudusan, bukan menguduskan diri. Kita sudah dikuduskan. Kita jalani hidup yang benar dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tindakan. Tindakannya yaitu tadi, mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kita, dan tidak melakukan hal-hal yang jahat, dan tidak membalas kejahatan orang lain. Yang ketiga dari Lukas 9 ayat 23 adalah